Kekasih Musim Gugur. Karya Laksmi Pamuncak. Seperti apa rupa kematiannya? Apa warnanya? Apakah ia bisa menatap mata pembunuhnya dan melihat kematiannya tercermin di sana? Ataukah ia sepenuhnya pasrah? Atau apakah ia terhibur karena pembunuhnya mengira ia anak Allah, sampai-sampai ia sempat kepikiran untuk pura-pura mati sekadar untuk menyenangkan si pembunuh? Konon, mata hanya bisa melihat semenjana. Proses melihat yang sesungguhnya lebih banyak dilakukan otak ketimbang mata. Mata hanya menerjemahkan cahaya, menari 100.000 butir lebarnya, lalu merekah seperti bunga sepersekian detik sebelum buyar. Seperti segala yang mendongak ke arah matahari demi kesempatan kedua. Pada hari yang sama, berpelangi-pelangi jauhnya di kepulauan yang sama, seorang perempuan menata meja seolah merangkai jerangkong. Mangkuk adalah kepala biru sang pendosa. Garpu dan sendok adalah tulang pahanya. Meski perempuan itu bukan seorang paranormal, ia pernah melihat dirinya seperti pada saat itu. Seorang janda, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apabila seseorang melukisnya ketika jemarinya sedang gemetar menyusuri porselen biru dan menjadikannya abadi, barangkali itulah yang akan kita kenal sebagai rupa cinta sejati. Janda biru, alangkah indahnya. Tapi, jangan salah, kata perempuan itu kepada seorang gadis kecil yang mengikutinya kemana-mana. Apa yang dilihat lelaki itu ketika ia dibunuh sangat tergantung pada bagaimana ia terbunuh. Apabila ia tak terbunuh dengan satu tembakan di belakang kepala, melainkan setelah ditembak beberapa kali seperti pengakuan pembunuhnya, maka warna apa yang dikenakan pembunuhnya menjadi penting. Tahukah kau, ia buta warna? Bisa jadi ia sempat melihatnya. Warna merah nyawanya yang melayang dari sukma. Tetapi, ketika memercik ke baju pembunuhnya, bisa jadi merah itu terlihat seperti sesuatu yang lain. Siri. Bab 1. Bapakku dua. Satu yang membuahkan aku, satu yang membesarkan aku. Keduanya gugur sebagai ksatria dalam sunyi. Aku baru tahu bapakku dua pada musim gugur 2006 ketika umurku sudah 40 tahun. Tapi, menurut ibuku, saat itu bapak kandungku sudah mati selama 6 tahun di sebuah pulau yang menjadi penjara dan pembebasannya, masa lalu dan masa depannya. Ibu menunggu sampai musim gugur untuk memberitahuku. Menunggu 4 bulan setelah bapak angkatku, satu-satunya bapak yang pernah ku kenal, mati kena serangan jantung. Ibu menunggu sampai ia bisa pergi ke pulau itu untuk memastikan kapan dan bagaimana bapakku yang satunya lagi mati. Aku lahir di Jakarta pada akhir musim kemarau. Meski aku mengenal banyak musim, aku tumbuh tanpa tersentuh pesona gaib musim gugur. Aku mengenal musim kawin, musim cerai, musim tifus, dan demam berdarah. Juga musim korupsi, musim alim, musim racun dan empedu. Aku tumbuh dalam persilangan kering dan basah. Basah yang acap ditingkahi lembab yang aneh, yang meniupkan kesedihan berat dan garing ke lubuk hati kita terdalam. Namun, kita memang tak mengenal musim gugur. Kecuali apabila yang dimaksud adalah sebuah masa ketika para pahlawan gugur di medan perang. Aku bahkan tak percaya pada konsep pahlawan resmi, sebab pahlawan hadir dalam kehidupan sehari-hari pada mereka yang berkorban dan yang bertahan memikul beban. Seperti itu pula aku memahami, kedua bapakku pahlawan dan bukan pahlawan. Bapak kan... Sample complete.
Ready to continue?